kalau apa banyak tuh yang dibikin kontrakan. Nah tapi cuma ada juga yang akhirnya mau ngapain nih dijual karena kan nggak punya pekerjaan tetap. Oke, kita Lagi ada di kita di mana sih ini di sebenarnya? part 2 nih kita lagi ada di ini kalau abu-abu gini kita lagi ada di Alaska. Alaska. Alas kaki. Jadi kita menyimpang sedikit ya. Tempat ini tuh bersejarah banget, my friend, buat apa? Tonggak sejarah musik Indonesia ya. Iya, sejarah nih di tempat jadi ini. jadi tempat ini pernah dipakai sama beberapa musisi hebat aja ya. Iya. Cuman saya nggak sempat terkenal. Iya, bener. Jadi kalian nggak paham lah. Gak tahu lah kalau kita jelasin juga kalian pasti modalnya googling doang, nggak ada di Google soalnya. Nggak ada di Google. Jadi Coba deh googlingnya di Yahoo coba. Yahoo-nya udah tutup ya. tapi ya. Iya udah tutup. Emang udah jam berapa? Kok udah tutup? Tutup PSBB. Joy, balik Joy ke Iya. tentang Betawi Joy. Jadi kompleksitas ya Betawi itu ya. Iya. Sebenarnya Betawi itu urban gak sih? Urban apa sih urban? Urban tuh apa sih? Ini anak-anak zaman sekarang kan urban Waduh. urban INC. Kalau yang gua tahu di sekolah ya urban tuh kan perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Bener. Iya. Ya motifnya apa? Uang lah pasti. Uang lah, apalagi kecuali ini biasanya ada beberapa motif tentang urbanisme itu adalah apa? Malapetaka, apa? Oh bencana ya. Bencana Ya. alam, terus paksaan politis. Kedua itu biasanya ketiga itu biasanya tentang ekonomi. Ekonomi. Iya. Gitu. Iya ya. Tapi iya Betawi itu kan tapi dibilangnya katanya adanya dibilang urban tapi adanya justru malah dulunya di tengah Jakarta. Sekarang malah minggir kan. Iya, makin minggir. Iya, malah kebalikannya urban dong harusnya. Dari kota ke desa. Suburbian apa? Suburbia, bukan? Apa? Suburban. Itu ada istilahnya lah pokoknya itu pokoknya. Zupasup. Suburbian ya. Suburbian. Ntar kalau salah coba dicek Iya, aja lah. coba cek aja lah. Aksen Indonesia gue kurang bagus ya. Nah, situ bahasa Inggris. Gue biasa Arab. Iya. Ya. Dari kanan lah nanti. Kanan. Berarti lu nggak bisa pakai komputer, lu bisa intik. Ini dari kanan ya. Krek, anjing. Iya gitu aja ya. Kalau menurut gue sih Betawi itu ya the real urban ketika lu udah nggak bisa nge-trace asal usul lu, di rumah juga udah nggak ada tradisi-tradisi suku asal gitu kan. Tiba-tiba kejadian aja gitu, brek gitu kan. Ya, dan yang merasa itu suku asal gitu. Dia akhirnya merasa suku asal itu dan mulai merasa memiliki akan wilayah segala macam. Tapi lu ada emosional nggak sih sama Jakarta? Kalau dibilang ada mah ya ada ya. Kayak orang bilang, wah apa pulang kampung ya, kampung gue ya di Jakarta gitu. Jadinya kayak apa ya, jadi yang memang ya kadang-kadang aneh. Gue tuh kadang suka aneh, bukannya ngebela Betawi kayak hari-hari orang semua orang yang urban di Jakarta pasti ngomongnya bahasanya emang begini kan. Ya tapi ada orang yang bilang, ih gila norak banget nih bahasanya, norak gitu kan. Jadi norak gitu. Padahal juga kalau ya kita ngelihat orang daerah mana gitu di daerahnya ngomong gitu juga bagi kita yang bukan daerah situ pasti akan norak jadi kelihatannya gitu. Cuma dalam artinya kampung lah. Iya, anjing kampung anjing. Miskin kampung lagi. Cuma dalam hati lah. Kampung lu gila. Ada rumahnya. So kaya lagi ini deh. Padahal naruh motor ruang tamu. Iya. Mending di ruang tamu di jalanan. Iya. Kalau lu ke daerah Mampang tuh, udah lah, nggak usah lah. Nggak usah lah. Iya. Biar nongkrong di coffee shop. Punya mobil banyak, nutupin jalan. Iya. Nggak bisa bikin garasi kan. Karena rumah daerah banjirnya juga banyak yang betah kan sebenarnya. Nah itu juga kan salah satu pertanyaan tuh, maksudnya kenapa malah di wilayah riskan bencana tanah di Jakarta tuh mahal, taruhlah Kelapa Gading ya kan. Iya. Itu kan riskan bencana tuh. Terus di Kemang Village itu kan airnya dibuangin ke sini nih. Iya, Kemang aja iya mahal banget kan. Kayak gitu. Karena banjir. Iya daerah Kemang itu. Cipete enggak ya? Cipete enggak, belum. Jeruk Purut segala macem lah. Itu kan juga jadi sebenarnya punya potensi besar lah Jakarta ini aja ya. Iya Tapi sih. kenapa pengaslinya, lu suka dengar nggak tuh istilah pengasli gitu? Pengasli itu. Yang asli di situ, orang asli di situ kan makin terkikis gitu kan. Iya makin ke pinggir ya. Iya, kenapa tuh Joy? Apa ya?
Mungkin lah kalau menurut gue sih orang ngelihatnya ini kali ya. Ya orang daerah tuh balik lagi pemerataan nyari uang kali ya. Jadi dari daerah tuh ke kota ini nyari uang. Akhirnya kan mungkin karena dia yang lebih ambisius atau bisa jadi dia lebih ulet juga segala macam, akhirnya mereka yang nempatin daerah-daerah di Jakarta ini ya udah dibeli mahal, ya udah mereka toh mikirnya gue nggak peduli sama tempat juga, mungkin dipikirnya jadi pindah gitu yang lebih gede. Berarti emang dari awal tuh nggak ada ikatan emosional ya? Maksudnya kalau kita misalnya ke Padang lah, kalau ketika kayak konsepnya berapa tahun, 20 tahun lalu kita ke tempat keluarganya siapa gitu misalnya, rumahnya di tempat A, 20 tahun kemudian ya masih di situ. Masih di situ ya. Karena menurut mereka tanah itu, tempat itu sakral. Iya. Gitu, di sini gue hidup, di sini gue ini, di sini gue ini. Kalaupun gue pindah, ini nggak boleh pindah tangan nih. Biasanya gitu tuh kalau di Padang, terus di banyak lah. Tapi apa juga karena nggak ada tantangan, nggak ada kesempatan yang memang mau ngebeli gitu. Kalau Jakarta kan bisa. Lahannya cuma segini nih, satu kotak nih. Terus yang mau nempatin lebih dari satu kotak ini gitu. Biasanya sih kan siapa yang mau ngasih uang gede, ya udahlah gue juga nggak yang ini banget gitu, nggak yang butuh banget di tempat itu. Gue masih bisa pindah. Iya, bisa pindah gitu. Bisa jadi kan karena faktor itu kan. Kalau di Padang itu beberapa tempat juga biasanya kan dia bersinggungan langsung sama pemerintah tuh. Iya. Pengembang, investor segala macam. Setahu gue sih juga gede Joy. Cuma emang mereka masih punya kayak apa ya? Ikatan emosional gitu. Mungkin masih lebih panjang trace-nya tuh daripada si orang Betawi nempatin satu wilayah di Jakarta gitu loh. Oh iya, ininya karena ya kan basicnya orang Betawi masuk situ kan juga pasti pendatang juga kan. Iya. Basicnya dia. Jadi seperti gue nggak punya ikatan emosional pada awalnya nih. Kayak gitu emang nggak. Jadi ketika dipindahin ya udahlah pindah aja gitu, nggak apa-apa ya. Dan nggak akan ada ikatan lebih ke ngelihatnya berarti lebih ke besaran besaran tempatnya ya. Selama nggak ada yang pas ya, Bang? Nggak ada yang pas kebesaran. Betul, itu hip hop. Yoman. Itu Yoman sih. Reggae. Itu mah reggae. Kalau budaya lain pakainya baju kokonya ngepas, kita baju kokonya gak gede ya. Pas nyengir tring. Iya. Yang lain pakai pecinya hitam, kita pecinya merah. Raker kadang-kadang. Oke Joy, gimana Joy? Ikatan emosional Joy? Iya, gue juga baru nggak nih, ternyata iya juga ya, ternyata malah lebih milih tempat yang agak gede. Mungkin mereka tuh lebih suka memang hidup yang lebih ke pinggir, maksudnya lebih tenang kali gitu ya. Ya kalau menurut gue efisiensi sih, atau pertimbangan lebih efisiensi Joy. Efisiensi apa tuh? Maksudnya kayak keluarga gue juga kan pernah kaya raya 7 turunan lah. Sayang gue turunan ke-9 kan. Iya ada. Jadi nggak usah ditanya kemana ya kan. Maksudnya ketika emang itu dijual buat maksudnya ada peningkatan tadi yang gue bilang tuh, kayak kebutuhan di luar primer kan bener ya? Iya. Premier mah buat ngedit kan? Buat ngedit. Iya benar. Di luar kebutuhan Premier. Di luar kebutuhan primer kayak rumah, makan udah pasti ada nih. Makan udah nggak mungkin kekurangan lah segala macam. Si anak nih kan biasanya bergaul tuh. Mak, sekolah apa? Iya. Gitu kan. Tapi kan sekolah juga primer kan? Sekolah kayak sekunder. Sekunder, Pak. Itu nggak sekolah. Iya, makanya kan awalnya itu kan primer itu udah terpenuhi, lewat kebunnya udah terpenuhi, nggak usah kerja tuh. Ya kan? Untuk kebutuhan hidup yang paling dasar lah ya. Sandang pangan papan itu udah terpenuhi, udah beres lah. Sekolah sekunder. Iya kan, sandang pangan papan primer. Di luar itu sekunder. Makanya lu kalau tapi belajar tuh ngaji primer apa sekunder? Itu kan kebutuhan rohaniah dan beda ya. Jadi anjing nih ulang lagi sekolah kita. Ya paling enggak juga pada nggak ngerti. Iya, gue bukan bodoh sebenarnya, tapi nggak care sama hal kayak gitu. Betul. Jadi gitu Joy, gue melihatnya gitu tuh. Si anak mulai nuntut nih. Biasanya kan, mak sekolah apa? Lah, bapak lu aja kagak gablek SD. Iya. Lah, biar beda lah. SD lah dia. Iya. SMP udah beliin motor. Adiknya naik nih, adiknya minta SMP. Akhirnya lama-lama makin kompleks hidup kan. Kebutuhan bukan cuma makan, makan, rumah sama pakaian doang akhirnya kan. Pendidikan akhirnya jadi sangat butuh. Ya kan? Nah, itu kan di luar dugaan mereka Joy. Kebutuhan tersiernya jadi ada tuh dari situ tuh. Itu kan di luar, biasanya dulu orang Betawi kan loncat tuh dari kebutuhan
primer langsung kebutuhan yang mengada-ngada, naik haji kan. Ya kan biasanya kan cuma itu kan. Dia langsung loncat tuh. Apa Ya enggak? kalau dibilang buat agama kan wajib. Iya itu ya Iya. kan. Kan lumayan mahal tuh dan Iya sih. berbulan-bulan dulu kan. Iya. Jadi gue ngeliat kayak keluarga gue juga kayak uyut gue gitu kayak gitu, dia jadi loncat aja langsung dari kebutuhan sandang pangan papan naik haji gitu Iya. kan. Udah intinya orang Betawi mah naik haji. Gue Kayak gitu. pengen naik Alphard, gue pengen naik haji. Iya kan? Iya bener. Kayak gitu Iya. kan. Nah mungkin itu Joy, kalau menurut gue Joy, ada peningkatan kebutuhan-kebutuhan di luar primer yang tidak bisa lagi di cover sama cara mereka hidup yang sederhana, folk gitu Ya, kan. akhirnya lebih milih, yaudah gue jual lah gitu ya. Iya. Dia cari jalan Ya balik lagi juga pengembangan keuangannya juga kali ya, maksudnya kayak manajemen. ya manajemen keuangannya juga ya. Jadi kayak mereka yang si kontrakan ini juga akhirnya kan yang dijual pasti itu dulu tuh. Karena si kontrakan ini berarti kan digunain buat hidup sehari-hari kan. Iya. Karena kan general ya mungkin ya baik ke yang dulu-dulu tuh, karena yang tadi pendidikannya juga ya udahlah nggak usah tinggi-tinggi gitu pendidikannya, dan lebih milih bekerja sebagai freelance kalau zaman sekarang ya. Dulu serabutan mungkin iya kan sebenarnya usaha gitu-gitu kan. Ya, jadi kan kalau ketika butuh uang cepet ternyata ya harus ngejual gitu. Yang ada juga yang kadang-kadang pinternya digade, yang akhirnya tempatnya masih ada, dibayarin pakai si kontrakannya tadi. Maksudnya ada juga solusi-solusi yang kayak gitu akhirnya gitu. Cuma kalau kontrakan juga kalau menurut gue untuk di hari ini udah nggak relate, maksudnya. Ya nggak akan nutup ya. Nah, ya paling lu bisa jual kontrakan di daerah yang nggak terlalu inilah. Maksudnya kan dengan effort, aset segala macam, lu harus membangun segala macam. Lu jual di angka 1,5 kan, plus maintenance biasanya tuh. 1,5 lu punya 3 pintu, 4 pintu cuma berapa Joy? Kalau hitung-hitung dibanding sama gaji UMR. Iya. Dan itu kan kontrakan itu biasanya memenuhi kebutuhan orang yang lumayan banyak di keluarga itu kan. Keluarga besar rata-rata kan, iya benar, nggak cukup jadinya. Belum lagi kebutuhan kayak beli barang, beli motor, televisi gitu, kuota, mobil, Kopaja, ada nggak? Ada keluarga niatnya betul anjing. Iya ada. Mungkin dulu bapaknya anak STM, anak-anaknya dididik naiknya di atas. Berarti aja Kopaja. kalau di keluarga lu sendiri udah hilang tuh tanah-tanah ulayat itu. Hampir rata-rata hilang sih ya. Hilang. Terus ada juga yang kalau di gua tuh ada yang di wakaf tanahnya. Ya, itu buat pasti. sekolah sama buat Kuburan. kuburan pribadi, ya kuburan keluarga gitu. Jadi ada hal-hal yang kayak begitu. Jadi kan ya udahlah maksudnya, dan nggak tahu ya rata-rata kalau Betawi mah lu rajin sholat aja. Mau bapak lu baik deh pasti. Iya. Paham gua. Iya. Anjing. Iya apa sih ini? Iya. Itu maksudnya. Jadi kayak agama tuh nomor satu gitu. Di Betawi. Iya. Lu maghrib sholat, siangnya lu nggak sekolah, mungkin masih ada toleransi lah. Iya, kompensasi lah. Orang ibaratnya lu. Nanti maghrib lu sholat ya. Lu ikut taklim, besoknya kesiangan terus nggak sekolah mah masih ada pemakluman kan? Iya kan? Kalau Nanti di ngaji Betawi aja. dan itu makin berasa esensial buat gue saat ini. Iya. Ternyata anjing nggak penting lah dunia ini. Kenapa nggak ada YouTube dari dulu? Maksudnya? Jadi nggak bisa sekolah. Pas sekolah kan ya gitulah. Iya. Tapi Joy, lu kan bisa prediksi nih, maksudnya dari engkong lu, youth lu dulu dibagi ke anak-anaknya itu kakek lu dibagi ke orang tua lu akhirnya. Nah di generasi keberapa sih itu warisan akan hilang? Betul ya, kalau di bisnis tuh biasanya hancur di generasi ketiga. Tapi ini lebih panjang kan? Lebih panjang harusnya, lebih panjang. Kalau bisa 45 kali ya. Tapi ada juga. Tapi gue masih percaya sih, maksudnya ada beberapa, tergantung itu si manajemennya tadi sebenarnya. Itu kalau kita ngomongin dunia nih Joy. Makanya orang Betawi itu menanamkan agama tadi, karena itu akan jadi warisan seumur hidup lu Joy, yang gak akan pernah hilang. Masya Allah brother. Oke, kita sambut di part 3 aja lah, ini udah ngaco.